Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kubu Dodi ingin menjalin silaturahim. Strategi apa lagi ini? Setelah kemarin ngotot-ngotot dengan serangan terbarunya kepada Haji Faisal, kini Dodi ingin silaturahim. Apakah sudah menyerah? Namun Haji Faisal sekarang tidak bisa dipermainkan. Haji Faisal memberikan syarat tertentu jika pihak Dodi ingin melakukan perdamaian. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana kisahnya, kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kita lansir dari Grid Fame, Dodi Sudrajat menyerah, tegas lakukan perdamaian dengan besan. Haji Faisal minta satu hal ini ke ayah Vanessa Angel, nggak bisa sembrono. Setelah terjadi perseteruan yang panjang, nampaknya pihak Dodi tidak ingin lagi berdebat dengan keluarga Haji Faisal. Melalui pengacaranya, pihak Dodi menginginkan untuk melakukan perbincangan dengan Haji Faisal, di mana dalam perbincangan itu diharapkan bisa membuat hubungan keduanya menjadi lebih baik. Menanggapi hal itu, Haji Faisal pun turut buka suara. Ia menuturkan kalau pihaknya tidak pernah menutup pintu damai sedikit pun. Meski begitu, ia tak lantas membuat Dodi Sudrajat bebas menemuinya. Ada syarat yang harus dipenuhi oleh pihak Dodi Sudrajat sebelum datang menemui Haji Faisal. Dikutip dalam tayangan YouTube Intens Investigasi Selasa 24 Mei 2022, kuasa hukum Dodi Jamaluddin Kadubun mengutarakan niat baik kliennya. Ia mengatakan kalau kliennya ingin duduk bersama dengan Haji Faisal sambil bicara dari hati ke hati. Bukan sekedar mewacanakan, tapi mau duduk bareng, mau silaturahmi, mau bercerita dari hati ke hati. Bagaimana kelanjutan permasalahan ini? Itu dari pihak kami, terang Jamaluddin Kadubun. Sayangnya pihak Dodi Sudrajat dan Haji Faisal kesulitan untuk menentukan waktu bertemu. Tapi beliau di sana mungkin belum punya waktu karena saking sibuknya, tutur Jamal. Ia pun meminta kepada Haji Faisal jika memang ingin berdamai jangan hanya lisan saja. Kami juga ingin menyampaikan, Pak Haji Faisal tolong, kalau memang ingin berdamai jangan hanya lisan, lanjutnya. Namun dibicarakan secara bersama-sama sehingga mencapai kesepakatan keduanya. Tapi juga mari kita pikirkan sama-sama. Kirim utusannya datang, atau undang kami datang ke sana. Atau kami yang mengundang, ya monggo silahkan. Tahu nggak bedanya Pak Dodi sama Pak Faisal itu apa? Kalau Pak Dodi ini, kalau ada wartawan atau media ketika dia diundang atau diwawancarai, ada yang nanya aneh-aneh, dia ini gampang kesulut gitu, gampang kena kompornya. Ujung-ujungnya setelah dia kena kompor, dia yang emosi sendiri, dia yang gak suka dengan pertanyaan wartawan, dia bawa-bawa pihak Pak Faisal. Lihat deh Pak Faisal, apa pernah dia menyudutkan salah satu atau misalnya siapapun? Nggak ada, dia bijak kalau ngomong gitu loh. Karena dia tahu, dia tuh nggak ada pikiran yang negatif, atau misalnya wartawan ngomong apa panas-panasin dia tahu nggak perlu harus kesulut atau kekomporin. Jadi ujung-ujungnya kelihatan kan yang emang kayak sorry nih, jadi kelihatannya tuh memperkeruh keadaan ya Pak Dodi. Kalau Pak Dodi dari awal nggak gampang kesulut sama wartawan yang bertanya, pasti nggak akan kayak gini. Karena wartawan juga emang salah juga sih, wartawan terlalu mengompor-ngompori yang ada, ya itulah mungkin gunanya media atau wartawan, aku juga nggak tahu. Udah gitu ada pihak-pihak luar yang ikut-ikutan gitu, ada yang mau silaturahmi, ada yang mau bongkar atau apa. Udah lebih baik lagi keadaan kayak begini nggak usah terlalu ikut-ikut campur gitu loh pihak-pihak luarnya, biarin pihak Pak Dodi sama Pak Faisal ini tenang dulu hidupnya gitu loh. Karena sekarang udah perkeruh nih karena satu hal, ada lagi dua hal yang lain, ada lagi hal lain. Ketemunya Pak Dodi yang gampang kesulut. Gimana mau beres-beres tuh ininya apa namanya, masalahnya yang ada nambah aja terus masalah baru.
Ya kayak misalnya Fuji-nya komen misalnya di siapa, ya iyalah namanya orang juga batas kesabaran, ada batas kesabarannya kali. Kalau lu omongin terus kayak begitu apa nggak kesel, dia juga kesel kali. Udah deh, jangan selalu ikut campur ke dalam hubungannya keluarga Pak Faisal sama Pak Dodi. Kita sebatas orang luar ya, kita orang luar ya cukup membahas tentang yang dilontarkan misalnya oleh Pak Dodi atau Pak Faisal, udah gitu loh. Kita komen sebatas itu, nggak usah ikut-ikutan sampai ke dalam. Gimana mau akur, yang ada makin ribut lagi, parah lagi, ya gitu aja terus. Nggak tahu sampai episode keberapa ini acara. Menanggapi pernyataan itu, Haji Faisal membeberkan kalau ia sudah lama membuka pintu perdamaian untuk Dodi Sudrajat. Ia bahkan sudah meminta pihak Dodi Sudrajat untuk mendatangi tokonya berbicara bersama. Tapi dua orang ini gagal. Belum lama ini saya suruh dia datang ke Tanah Abang kan. Pintu saya terbuka sejak dulu, tegas Faisal. Namun Haji Faisal memiliki syarat jika memang Dodi ingin bertemu dengannya. Ia meminta Dodi untuk tidak datang dengan rombongan seperti sebelumnya. Tapi jangan datang berombongan. Datang ada tata cara, ada etika. Nggak bisa sembrono, ada aturan main setiap persoalan, paparnya. Ayah Bibi pun juga berharap segera bisa damai dengan pihak Dodi Sudrajat. Saya bilang 1 lawan terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Harapan saya mudah-mudahan saya bisa bersalaman dengan Pak Dodi. Sambut Faisal antusias. Nah begitulah, apakah perdamaian akan terjadi? Mudah-mudahan. Tapi gimana mau damai? Tidak Dodi aneh-aneh terus yang dilakukannya. Mau pindah makam, tuntut tes DNA, masa mau damai kayak begini? Untung Haji Faisal sekarang sudah pintar dan tidak gampang-gampang menerima orang, terutama Dodi, tanpa syarat. We'll be right back.